supaya sudah on. Saya pernah video akram betulan. Ulun buka dulu lah, jalan hampir bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore pemirsa. Hari ini ulun dibantu Amangin mendatangi Bapak Gusti siapa? Gusti Kamrani. Bapak Gusti Kamrani. Ulun hanya mendengar kisah dari Sidin. Nah, kisah ini insya Allah bermanfaat, pengetahuan bagi kita. Kisah Sultan siapa? Sultan Adam Sampai ke anak beliau. Sampai anak Sultan beliau. Pangeran Suryansah. Enggak, Pangeran Suryansah. Nah, karena itu pada saat itu jadi namanya Pangeran Suryansah. Sultan Adam ini masih hidup. Oh, Sultan Adam masih hidup. Nah, langsung biar kisahkan biar. Jadi pertama itu istilahnya menurut ceritanya. Artinya itulah kabar sebagian orang-orang kayak kita dulu. Artinya entah pas atau kada walau-walam lah. Cuma kita ini sebagai penyambung lidah, apa yang kita dengar itu yang kita ceritakan di sini tuh. Nah, jadi mulanya itu istilahnya pada tahunnya itu kita kada ingat tahunnya tahun berapa lah. Nah, itu kan. Yang jelas tuh Sultan Adam ini istilahnya kan di situ perkis Belanda ini datang, lalu artinya pada saat itu ini kan artinya para sultan atau petinggi-petinggi negeri ini artinya diajak oleh Belanda tuh untuk bersatu. Nah, istilahnya kan. Tetapi artinya Sultan Adam ini keberatan untuk bersatu dengan Belanda. Sultan Adam. Nah, di situ timbulnya kata-kata haram menyarah wajah sampai ke puting. Oh, itu ampun siapa tuh kata-kata sama Sultan Adam? Itu dari Sultan Adam itu. Artinya haram menyarah wajah sampai ke puting kita nih. Artinya itu dedesan jurang. Artinya mati. Artinya rela hidup syukur. Nah, itu kan. Menyarah kada bisa gitu. Menyarah kada bisa itu. Nah, itu kan. Jadi pada saat itu istilahnya itu kan lalu di situ kan istilahnya Belanda ini kan artinya bersekutu. Kalau jangan salah itu entah Prana Sepupu istilahnya tuh sopo sekali tuh yang dinamakan Arya Batara tadi. Arya Batara. Nah, jadi Arya Batara ini lalu bersekutu dengan Belanda. Disuruh oleh Belanda memujuk tuh lah. Artinya kita membawai Sultan Adam ini lah. Supaya artinya tuh bersekutu dengan para company. Oh, aduh. Tetapi ya dijawab oleh Sultan Adam, artinya tuh kalau aku artinya jangankan bersekutu, melihat aja aku kesudian Belanda nih. Nah, itu kan. Parai kasarnya tadi Sultan Adam. Nah, kalau karena tahu dalam batinku, dalam hatiku ini lah wajah sampai ke puting. Nah, wajar kita tuh artinya wajah sampai ke puting itu artinya tuh walaupun artinya bermandikan darah apa segala macam menyerah kada bisa kisah apalagi menurut ya Allah. Jadi di situ tuh lalu di situ tuh kan istilahnya lah Sultan Adam nih ditangkap oleh Belanda, dibawa zaman sekarang ini ya kan Gunung Tahura jurang. Oh, makanya hutan Sultan Adam dari situ di kanan. Di situ ada benteng Belanda lalu ditahan di situ. Oh, jadi Sultan Adam pernah ditahan di benteng Belanda itu? Itu Belanda. Oh, itu di Tahura di Mandiangin. Nggih, tahulun. Nah, kolam Belanda segala ada di situ. Itu. Jadi setelah itu nih tadi istilahnya kan lalu di situ tuh istilahnya Sultan Adam tadi artinya meminta kepada para patih nih. Nggih. Antara lain yaitu situ Panglima Burung, Panglima Angin, Panglima Api, Panglima Burung. Jadi anulah Panglima Kumbang. Panglima Api, Panglima Mandau, dan Panglima Burung. Oh, Panglima Mandau ada juga. Ada. Hanyar mendengar ulun. Nah, alhamdulillah. Lalu di situ tuh kan istilahnya kan lalu artinya dibawa artinya putra mahkota nih karena satu-satunya artinya penyambung daripada kerajaan Banjar. Kada lain lagi pada ini lah. Ada anakku nih beranak saya aja kan. Lalu setelah tadi kan artinya oleh patih tadi kan dibawa menuju daerah Marabahan. Kalau dahulu bukan Marabahan, karena Muarabahan. Ngaranno ini Marabahan. Jadi Marabahan. Jadi asal katanya tuh Muarabahan. Muarabahan. Nah,
Jadi sama aja lah istilahnya dengan kerajaan Martapura tuh sekarang kan dinamakan Martapura. Dahulu namanya Amartapura. Nah, Amartapura. Amartapura apa artinya tuh lah? Amartapura yaitu kerajaan Kayu Tangi. Oh, itu kerajaan. Kerajaan. Nah, sekarang ini kerajaannya di mana? Ya nandulah Masjid Martapura tuh. Di situ posisi kerajaan Bahari tuh. Itu. Oh. Masjid Amok, Masjid. Martapura tuh. Masjid Martapura. Nah, setelah itu kan sampai di Muara Banten ini kan artinya para punggawan ini, jadi kita kan artinya tuh lah para patih ini, wah istilahnya ini kan Bapak ngerasa ketahuan dua nah. Dilabuh di Muara Bahan itu ulak Muara Bahan tadi. Si Pangeran Suryanata. Bukan Pangeran Suryanata tuh. Oh. Namanya Pangeran Samudra. Pangeran Samudra. Nah, itu Pangeran Samudra. Jadi setelah di situ dilabuh tadi, artinya tuh hanyut. Itu pakai apa melabuh tuh diulahkan pelantikan? Peti. Kayak di lapas suara tuh untung-untungannya. Kada makan peti. Peti ini tadi kan istilahnya kan ya anggaplah mau dikayak tebelah tuh ditutup tutupkan. Dilabuh di Muara Bahan. Artinya diulak Muara Bahan gitu. Astaga. Itu masih bayi tuh. Bayi. Jadi istilahnya tuh di situ tuh kata Bapak Patih Masih ini sudah berdahulu lari. Oh. Nah, Patih Masih. Jadi setelah hajut itu di Balendin itu Patih Masih ini masang tugu. Tugiwak. Nih. Hari-hari ke kita juga bentuk beliau tuh kan. Jadi alhasil di situ dilihat beliau kan burung camar ini bener rame apa ini? Burung laut itu kuriakan, berkerumbung. Kayu sidinnya dukung tadi. Apa itu dilihatin ada peti. Oh. Nah, lalu diangkat sidin tadi kan. Oleh Patih Masih. Oleh Patih Masih tadi. Diangkat pati ini tadi kan. Jadi ujar bini Patih Masih tadi kita ringkasakan aja. Banyaklah adalah kuliah iwak banyaklah. Aku kan tahu di iwak tuh lagi jar. Artinya alan pada iwak lagi nah dapat istilahnya nih pati Belanda apa nah ngerti kita tahu nih. Ayo sampai ke rumah diangkat sekalinya diangkat tuh. Wah. Titik Banyumatan tadi kan Patih Masih tadi. Pangeran Pinandu itu pangeran anak kemanakan orang leh. Mbak Pinandu. Nah, lalu di situ tuh kan artinya tuh tumpur di kampung tuh. Ujar sekong anakku. Di kampung banyak datangan bibinan yang bisa anak rupanya. Asingnya sama aku aku anak. Asingnya anak. Orangnya kelalangkaran kan. Bunga sebenarnya orangnya nih. Pangeran Pangeran Samudra. Pangeran Samudra tadi. Jasin sesuai. Jadi waktu itu kada Bapak. Nah, Jasidin kada Bapak lah. Ini Ibu Suri ini lari juga nih. Lari juga mencari apa segala macam. Jadi akhirnya bertemunya di rumah Patih Masih. Ujar Patih Masih, kalau bujur-bujur anak ikam orang kampung banyak. Asingnya sama aku aku anak. Jasin sesuai. Kada mau menyusul. Kita percepat ceritanya tadi kan. Lalu di situ tuh kan artinya tuh ibu kandungnya nih. Ibu Sore ini kan. Ibu Sore ini sambil menangis artinya itulah. Lalu di situ diangkat beragap artinya nanti kan langsung menyusuk. Lalu digaduh di situ berdua beranak. Nah. Jadi setelah artinya tuh Pangeran Samudra ini tadi berumur 10 tahun lalu mengumpul pasukan. Oh bisa udahlah. Ngumpul pasukan. Umur 10 tahun? Umur 10 tahun. Mengumpul pasukan di Belandiannya tadi kan. Terus tulak menyerang ke Martapura. Sedangkan di Martapura ini tadi kan di situ tuh kan artinya dikuasai oleh Arya Batara. Arya Batara dikawal oleh Belanda katanya nih kan. Nah itu kan. Sultan Adam tadi ditawan di Gunung Mandiang itu, Gunung Tawaran. Abahnya Pangeran tadi Pangeran Samudra. Sultan Adam. Nah itu kan. Nah jadi setelah itu kalah. Alhasil di situ lalu di situ kan artinya berunding. Artinya itulah. Biar kitanya artinya mengadakan rapat lah. Bubuhan nang punggawanya tadi kan. Kalah. Kalah perangnya tadi kan. Tuh. Jadi kayak apa ceritanya nah. Artinya supaya kau merebut artinya tuh kerjaan Banjar ini.
Jadi ujar artinya nasikung ini apa? Kada ada pendapat saya apa? Kita bisa artinya bisa apa kada ada. Lalu di situ tuh istilahnya kita minta bantuan ke kerajaan Empu Jatmika. Nah, itu di Amuntai itu. Kerajaan Empu Jatmika. Empu Jatmika. Oh, di Amuntai. Itu karena tuh lain pulang kisahnya. Enggak. Jadi setelah itu tadi kan istilahnya kan lalu di situ tuh disediakan lampit. Nah, di Amuntai. Di Amuntai. Lampit tadi diolah perahu. Nah, itu kampung pelampitan Amuntai. Tahu ya lu. Oh, jadi lampit awalnya diolah perahu. Belayar. Artinya entah berapa hari atau berapa bulan belayar nih kan. Dua orang kan Senopati lawan wakil Senopati. Yang dari Amuntai? Bukan, yang dari kerajaan kita. Oh, belayar Kak? Belayar ke Demak. Oh. Menuju Demak. Sebelum sampai ke Demak ini istilahnya tersinggah di kerajaan Pajajaran. Oh. Nah, jadi di situ tuh istilahnya maka di Pajajaran ini waktu perang juga artinya ini mata-mata dianggap nih. Oh, aduh. Oleh kerajaan oleh kerajaan Pak Siliwangi nih. Oh, ini mata-mata ini apalagi dari mana, dari Pulau Borneo, Kalimantan. Apa-apaan ini kelahi. Nah, di situ kan artinya tuh di situ istilahnya ilmu tenaga dalam di jalan tuh. Nah, kalau ini namanya ilmu apa? Al-Hikmah. Ilmu Al-Hikmah itu yang dimiliki oleh nang berdua tadi. Nang. Waduh. Itu kan. Jadi di situ tuh kalah. Bubuan Siliwangi ini Senopati Pajajaran ini kalah. Lalu di situ mengangkat istilahnya apa? Mengangkat Dang Sanak. Nah, jadi mengangkat Dang Sanak ini kada apa-apa. Di situ tuh istilahnya kan kami artinya kalau bisa kami minta belajar ilmu itu tadi. Ilmu dari Pulau Borneo. Lalu dilajari. Nah, jadi sekarang di sana kemana? Kami ya tuh menuju deh. Daerah Demak. Anak menghadap Raja Demak. Nah, jadi di situ tuh habis setelah sampai di muka jurang pintu gerbang itu, nah kami sampai di sini aja. Mantarakan. Karena kami artinya kada kawa ini dipagari oleh pagar pagar 2 kali masa adat nih, kita kok masuk kami panas. Oh, di Demak. Karena ini lain ilmu lah. Lainnya masih Hindu. Nah, itu kan. Jadi sampai di situ aja nih Matarakan. Udah berduaan aja barusan. Jadi alhasil itu lalu di situ ditangkap oleh oleh panakawan dari Demak nih. Lalu ditangkap tadi, diperiksa, artinya di pos penjagaan tuh apa maksud tujuan datang ke sini. Jadi artinya kami ini artinya menyampaikan artinya pesan raja kami, yaitu Pangeran Samudra. Maksud dan tujuan kami aja diceritakan, daerah kami kan perang. Artinya dengan sekutu nih. Nah, perang saudara lah, perang Padiri. Nah, jadi dinamakan perang Padiri tadi kan ada keluarga keraton juga kan. Perang apa karanya? Perang Pandiri. Perang Padri. Oh, nggih. Nah, jadi kan dinamakan perang Padri ini tadi kan kadang ada artinya orang dalam juga. Nah, siapa ya orang dalam tadi? Ya Arya Batara tadi. Nah, Belanda ya bersekutu Belanda. Jadi pada zaman itu namanya Gusti, Temanggung, Antong, apa segala macam, keduanya mengaku. Oh, karena bila mana istilahnya Gusti dibunuh. Nah, padahal juriatnya Gusti ini tadi kan lah di situ tuh masih belum beragama Islam nih. Ada orang Dayak apa segala macam. Gusti juga zaman itu. Gusti juga, karena mana juriatnya ada di situ kan. Jurat kerajaan ya. Kerajaan. Nah, jadi setelah itu tadi kan istilahnya nang sebagian lari kemana ke Kota Baru. Nah, ada lari ke Pelihari. Pelihari itu bukan Pelihari, artinya pelarian. Oh. Nah, tiap kampung ada sejarah ternyata. Pelarian. Bukan Pelihari. Bebuhan orang kerajaan juga larian. Larian Bun Gusti. Kalah tadi. Bun Gusti. Nah, jadilah apa aja pernah versi Gusti dua macam Gusti. Ada yang Gusti Cilaka, Pro dan Belanda, yaitu artinya anak buah Arya Batara tadi. Gusti Laka. Gusti Cilaka. Jadi spionnya. Oh, mata-mata Belanda. Mata-mata Belanda. Sebutinnya lagi Gusti. Gusti bujur-bujur Gusti itu artinya gurung Gusti tuh. Mau kayak dimembangin Gusti Arsat apa gelan tuh.
Nah, termasuk tuh Gusti Tuha tuh. Oh. Orangnya apa bungo tapi sakti. Ilmu dalamnya. Nah, kada sugih tapi sugih. Nah, jurang wani menukar suatu kamar bahan tuh. Waduh. Masa membangin. Nah, itu kan. Malam tuh kada sampai seberapa jam datang sen. Ini warung Mahaji nih rancak sen karena. Mahaji dan Jati. Enggak tahu warung Haji di Simpang 3 tuh. Yang dibambangin tadi tuh. Itu turunan dari Gusti Tuha tadi lah. Gusti Tuha. Jadi setelah itu tuh kan dihadapi Raja Demak. Artinya kami boleh artinya memberikan bantuan. Cuma dengan catatan Kisanak harus masuk Islam. Oh, bukannya Islam pada hulu, bukan Demak lah. Hadang dulu jar utusan tadi, kami lapor dulu wan raja kami. Bulikan pulang. Belayar. Oh, mak sekali bulik pulang. Bulik pulang belayar. Disampaikan artinya jadi permintaan artinya Raja Demak, artinya kitanya harus masuk Islam dulu. Dijawab oleh Pangeran Samudra. Artinya kalau kita ini menang, kita bersedia masuk Islam. Oh, siap nih artinya. Siap masuk Islam. Nah, kita percepat lagi, berangkat lagi ke Demak. Oh. Jadi kita artinya baginda dari Pulau Borneo artinya. Kami bersedia masuk Islam. Kalau kami menang perang, kami bersedia masuk Islam. Nah, jadi ujar Raja Demak kalau kayak itu, ayo dibantu dikirim bela bantuannya tadi kan. Artinya itu termasuk artinya orang yang sakti mandraguna dikirim. Perangnya di mana tuh? Hah? Kejadian perangnya tuh di Martapura. Oh, di Martapura. Nah, itu kan. Kita percepat dia kisahnya. Nggih. Akhirnya menang. Nah, jadi kan di situ laporan pas waktu lapor bahwa artinya kerajaan Banjar aja sudah dapat direbut, tapi sudah hancur berantakan. Keadaannya sudah hancur lah, tapi dapat aja direbut. Ya, nah sebagian artinya mengungsi artinya ke Candi. Hancur berantakan kerajaan Banjar sudah. Nah, gitu kan. Jadi kita percepat dari ceritanya tadi kan. Lalu di situ tuh artinya siapa nama Islam akan kami ujar pasukan tadi, ujar utusan tadi. Raja kami artinya bertitah siapa yang masuk Islamkan kami. Lalu dikirim seorang hatib. Namanya tuh gelarnya tuh Hatib Dayan, nama aslinya Syekh Abdurrahman Siddiq yang sekarang berkubah di Alalak Berangas. Oh, itu orang Demak sih entah. Itu di situ tuh Tamsi tuh bilang bukan orang Demak tuh. Kalau jangan salah Syekh Abdurrahman Siddiq ini orang Kanan. Orang Kanan. Oh, Pak juga lah. Jadi itu diutus. Lain bagian dari kerajaan lain. Nah, ini aja nama Islam kan. Setelah kumpul di Kanan ini tadi kan belajar apa segala macam. Lalu di situ kan artinya hilang ke kerajaan Demak nih. Itu diutus minta tolong ya kan Islam kan. Nah, artinya sekarang Kisanak kayak artinya tuh artinya berangkat ke Pulau Borneo untuk mengislamkan Sultan. Lalu berangkat. Nah, jadi setelah diislamkan hari ini artinya diislamkan, cuma istilahnya para Pelima Mando, Pelima Angin, Pelima Kumbang apa tuh, termasuk Pelima Burung tuh kada sempat Islam. Ujar Sultan artinya kalau artinya hendak mengikuti aku terserah, karena agama ini kada dipaksakan. Cuma kalau inya sendiri berperjanjian sudah ya kan? Itu kalau inya sendiri berperjanjian sudah kan. Kata kawak ada lagi. Islam sudah Islam. Jadi setelah Islam itu diislamkan. Hari ini diislamkan, lalu di situ merencanakan membangun masjid. Lalu di situ membangun masjid, maka terbangun masjid. Ya, masjid di Sungai Pagiran jurang. Lain masjid Kuin lain. Iya Kuin. Oh, itu Sungai Pagiran. Dahulu ngarannya itu bukan Sungai Pagiran, Sungai Pangiran. Sekarang ngarannya Sungai Pagiran. Nah, lalu berislam. Jadi setelah berislam pas segala macam itu tadi, Sultan Adam meninggal, lalu naik tahta. Saya Pangeran Samudra naik tahta. Pangeran Samudra. Diislamakan tadi, lalu diubah nama Sultan Suryansa. Sampai sekarang nih. Nah, jadi Sultan Suryansa nih di situ tuh beranak, artinya kalau jangan salah tuh 3. Anak turunannya 3 turunannya tadi kan. Jadi Pangeran Rahmatullah Hidayatullah Tamjidillah. Nah, itu tuh Tamjidillah.
Jadi untuk ke bawahnya ini kita kadang mengerti lagi sudah. Oh, sampai di situ tahu setelah menang ya kalau. Iya, setelah menang sampai situ. Okay. Nah, jadi sekarang tuh yang ada tuh makamnya di situ tuh Tamjidillah lawan Rahmatullah aja. Oh, gitu. Yang diketahui makamnya. Nah, kalau Tamjidillah itu kan Tamsianu tuh sebagian tuh orang mengatakan artinya sekolah. Kadramaut. Kalau diketahui itu beradaannya zaman bahar ya. Nah, yaitu. Jadi Tamjidillah 1 tuh, Tamjidillah 2 tuh ya anak Sidin lah begitu. Jadi kan Sidin ini artinya waktu tanggal berapa hari apa kada tahu. Awan Sidin wafat pun kada tahu. Si pangeran Tamjidillahnya. Oh. Nah, jadi Sidin ini kan kalau anak Sidin tuh iya nanti keluar. Nah, anaknya Tamjidillah di Kalua. Syekh Muhammad Nafis. Oh, itu anak. Oh. Nah, jadi pada tuan pakaian lihat mama di rumah. Pada tuan lihat. Ini pada tuan lihat. Oh. Nah, jadi anak Syekh Muhammad Nafis. Ini cucu beliau. Cucu. Jadi mama ini kuitan Sidin tuh Syekh Amir Husin. Cucu abahnya oleh Syekh Amir Husin tadi si Dato Nafis. Dato Nafis itu anak dari Dato Nafis. Si pengarang kitab Darun Nafis, Syekh Muhammad Nafis. Iya itu. Nah, itu ceritanya. Ini cucu beliau. Iya. Oh, mantap. Makanya lah, tapi maaf lah. Jadi memang sinkron Sidin nasab apa katanya cucu tubang lah bisa. Iya, tubang. Wah, orangnya dia buta huruf, mengaji kada bisa, apa kada bisa buta huruf. Tapi di mana-mana orang mencari terus. Kalau masalah artinya ke dalam ini, dalam benar. Kalau masalah ke dalam ini, ya. Nggih, tahu dalam benar situ. Nah, kisah kita habis ya, kita tutup dulu untuk ya lah. Nggih, mohon maaf. Nah, itulah tadi kisah Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah. Nah, kisah dari Bapak Gusti Kamrani, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita. Itu dulu, belum tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waris kerajaan Daha dibuang paman Arya Bataka, kawalan nean wadah pembukaannya, kampung ini diangkat jadi raja Pangeran Samudra.